saya Iswartinah dengan NIM 632414447 dari kelompok 6. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu perancangan sistem arus kas pada kantor analisis global Solusindo. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Julia Imami Alfianti Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Akuntansi yang telah memperizinkan kepada kelompok kami untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Di kantor analisis Global Solusindo, pencatatan arus kas masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel, sehingga proses pencatatan dan penyusunan laporan belum optimal. Oleh karena itu, dirancang sistem informasi arus kas menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD untuk menghasilkan sistem yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Berikutnya yaitu metode pengembangan software. Metode pengembangan software yang digunakan adalah Rapid Application Development. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan proses pembuatan aplikasi serta melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap tahap pengembangan. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara cepat, fleksibel, dan melalui proses evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu ada sistem informasi. Sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada sistem arus kas. Sistem yang membantu proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi kas masuk maupun kas keluar secara lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu Rapid Application Development atau RAD, metode pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan aplikasi secara cepat dengan melibatkan pengguna melalui proses evaluasi dan perbaikan. Yang keempat yaitu ada UML, bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan rancangan dan alur sistem sebelum tahap implementasi. Tinjauan perusahaan. Kantor Analisis Global Solusindo merupakan perusahaan jasa kalibrasi alat ukur yang berdiri pada tahun 2018 dan didirikan oleh Fauzia Nur Imani. Perusahaan ini menyediakan layanan kalibrasi, pengujian, serta penerbitan sertifikat kalibrasi untuk berbagai jenis alat ukur yang digunakan oleh industri. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini melakukan berbagai transaksi keuangan yang memerlukan pengelolaan arus kas secara efektif. Berikutnya yaitu ada struktur organisasi. Pimpinannya yaitu Fauzia Nur Imani, bagian administrasinya ada Indah Permatasari dan Intan Nurlaila. Lalu bagian operasionalnya ada Agus Setiawan dan Maulana Akbar. Berikutnya ada proses sistem berjalan. Yang pertama yaitu ada penerimaan dokumen. Bagian keuangan menerima dokumen transaksi seperti laporan penjualan tahunan, nota pembelian, dan slip gaji. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi. Data kas masuk dan kas keluar dicatat secara terpisah menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu ada rekapitulasi data. Bagian keuangan melakukan rekap data transaksi untuk mengetahui total arus kas perusahaan. Yang keempat ada pembuatan laporan arus kas. Hasil rekap digunakan untuk menyusun laporan arus kas yang diserahkan kepada pimpinan. Saya Habia Robia. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram sistem berjalan. Pada proses pencatatan arus kas yang sedang berjalan di kantor analisis Global Solusindo yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Proses dimulai ketika bagian keuangan menerima laporan penjualan tahunan, kemudian mencatat kas masuk ke dalam Excel. Setelah itu, bagian keuangan menerima nota pembelian dan slip gaji sebagai dasar pencatatan kas keluar. Semua transaksi direkapitulasi, kemudian disusun menjadi laporan arus kas dan diserahkan kepada pimpinan. Selanjutnya, pimpinan melakukan pengecekan terhadap laporan. Jika laporan sudah benar, maka proses selesai.
Sedangkan jika masih terdapat kesalahan, maka laporan dikembalikan kepada bagian keuangan untuk diperbaiki. Di sini ada dokumen masukan. Yang pertama, nota pembelian, dan yang kedua, laporan penjualan tahunan. Untuk dokumen keluarannya, yang pertama ada slip gaji, yang kedua rekap data transaksi, yang terakhir laporan arus kas. Selanjutnya, pemecah permasalahan pokok. Yang ke-1, proses pencatatan kas masuk dan keluar masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga rentan terjadi kesalahan input data. Yang kedua, penyimpanan data transaksi masih terpisah dalam beberapa file sehingga menyulitkan proses pencairan data. Yang ketiga, proses pembuatan laporan arus kas membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan semi manual. Pemecahan masalah. Yang pertama, membangun sistem informasi arus kas berbasis komputer agar proses pencatatan kas masuk dan kas keluar menjadi lebih mudah dan mengurangi kesalahan input data. Yang kedua, mengintegrasikan penyempatan data transaksi ke dalam satu database sehingga memudahkan proses pencarian dan pengelolaan data. Yang ketiga, membuat fitur laporan arus kas secara otomatis agar proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya di sini ada use case diagram, menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem informasi arus kas. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu bagian keuangan dan pimpinan. Bagian keuangan memiliki hak akses untuk login, mengelola data kas masuk dan data kas keluar, data akun, data pengguna, membuat laporan arus kas, melihat dan mencetak laporan serta logout. Sedangkan pimpinan memiliki hak untuk login, melihat dan mencetak laporan arus kas serta logout. Perkenalkan, nama saya Rika Nuranida dengan NIM 63240667. Pada bagian ini saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem yang telah dibuat. Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem dalam setiap proses bisnis, seperti proses login, pencatatan kas masuk, kas keluar, hingga pengelolaan data akun. Berikut adalah penjelasan masing-masing diagramnya. Yang pertama ada activity diagram login. Diagram ini menjelaskan alur aktivitas saat pengguna, dalam hal ini pimpinan atau bagian keuangan, melakukan login ke sistem. Prosesnya dimulai ketika pengguna membuka website, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, pengguna mengisi username dan password, kemudian klik tombol login. Sistem akan mengecek validasi username dan password tersebut. Jika data valid, sistem akan menampilkan halaman utama atau dashboard. Namun, jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan form login akan dikosongkan kembali, sehingga pengguna dapat mencoba login ulang. Yang kedua ada activity diagram data kas masuk. Diagram ini berikutnya menjelaskan alur aktivitas pencatatan data kas masuk. Prosesnya diawali dengan bagian keuangan memilih menu kas masuk, lalu sistem akan menampilkan halaman kas masuk. Setelah itu, pengguna klik tombol tambah data, dan sistem akan menampilkan form input kas masuk. Pengguna kemudian mengisi data dan klik simpan. Lalu sistem akan melakukan validasi terhadap data kas masuk yang diinput. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dengan form yang masih terisi, sehingga pengguna bisa memperbaikinya. Namun, jika data valid, sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan notifikasi berhasil. Selanjutnya ada activity diagram data kas keluar. Diagram aktivitas untuk data kas keluar, alurnya hampir sama dengan kas masuk. Dimulai dengan bagian keuangan memilih menu kas keluar, kemudian sistem akan menampilkan halaman kas keluar. Pengguna klik tombol tambah data, sistem akan menampilkan form input kas keluar. Setelah data diisi dan tombol simpan diklik, sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika tidak valid, muncul pesan error dan form tetap terisi untuk diperbaiki. Jika valid, data akan tersimpan dan sistem akan menampilkan notifikasi berhasil. Selanjutnya ada activity diagram data akun. Diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengelolaan data akun. Prosesnya dimulai saat bagian keuangan memilih menu data akun dan sistem menampilkan halaman data akun. Pengguna kemudian klik tombol tambah data, sistem akan menampilkan form input data akun. Setelah pengguna mengisi data dan klik simpan, sistem melakukan validasi. Jika data tidak valid,
sistem akan menampilkan pesan error dan form tetap terisi. Jika data valid, sistem akan menyimpan data akun tersebut dan menampilkan notifikasi berhasil kepada pengguna. Selanjutnya ada activity diagram buat laporan. Diagram ini menjelaskan alur aktivitas dalam pembuatan laporan arus kas. Prosesnya dimulai ketika bagian keuangan memilih menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan halaman laporan arus kas. Selanjutnya, pengguna mengisi form parameter, misalnya rentang tanggal atau kategori laporan, lalu klik simpan, dan sistem akan menerima input parameter tersebut. Setelah itu, pengguna dapat memilih aksi yang diinginkan. Jika memilih lihat laporan, sistem akan menampilkan detail laporan. Namun jika memilih unduh PDF, sistem akan mengunduh laporan tersebut dalam bentuk file PDF. Selanjutnya ada activity diagram data pengguna. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengelolaan data pengguna. Prosesnya diawali dengan bagian keuangan memilih menu data pengguna, lalu sistem menampilkan halaman data pengguna. Pengguna kemudian klik tombol tambah data, dan sistem akan menampilkan form input data pengguna. Setelah data diisi dan tombol simpan diklik, sistem akan melakukan validasi data pengguna. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error bahwa username sudah terpakai, sehingga pengguna dapat memperbaiki inputannya. Namun jika data valid, sistem akan langsung menyimpan data pengguna tersebut. Selanjutnya ada activity diagram melihat dan mencetak laporan. Diagram ini menjelaskan alur aktivitas melihat dan mencetak laporan. Prosesnya dimulai ketika bagian keuangan memilih menu laporan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan arus kas, pengguna dapat memilih filter secara opsional, lalu sistem akan menampilkan daftar sesuai filter yang dipilih. Setelah itu, pengguna memilih aksi yang diinginkan. Jika melihat laporan, sistem akan menampilkan detail laporan tersebut. Sedangkan jika memilih unduh PDF, sistem akan mengunduh laporan dalam bentuk file PDF sehingga laporan siap untuk dicetak. ERD atau bisa juga disebut dengan Entity Relationship Diagram. Diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sebuah database serta hubungan antar data tersebut. ERD biasanya disebut sebagai database dibangun agar perancangan sistem menjadi lebih terstruktur. ERD ini menggambarkan hubungan antar data pada sistem informasi arus kas. Terdapat 7 entitas, yaitu pimpinan, data pengguna, login, bagian keuangan, kas masuk dan kas keluar, serta laporan arus kas. Pimpinan bertugas mengelola data pengguna serta melihat dan mencatat laporan. Bagian keuangan mengelola data kas masuk, kas keluar, dan membuat laporan arus kas. Data pengguna digunakan untuk login ke sistem. Sebelum transaksi kas masuk dan kas keluar menjadi dasar dalam pembuatan laporan kas yang nantinya dapat dilihat oleh pimpinan. Baik, di sini ada Logical Record Structure atau LRS. Diagram ini menggambarkan struktur relasi antar tabel pada database sistem. Tabel data pengguna dan tabel login mengatur autentisasi suatu pengguna bisa memiliki riwayat login berkali-kali atau one to many. Tabel bagian keuangan atau data kas, staf keuangan bertindak sebagai operator yang menginput data ke tabel kas masuk dan tabel kas keluar atau one to many. Tabel laporan arus kas ini adanya muara akhir data atau laporan ini menarik data forensik atau FK dari pimpinan yang menyetujui dan melihat bagian keuangan yang membuat. Kelas diagram. Jika LRS fokus pada database, kelas diagram fokus pada struktur pemrograman atau object oriented. Setiap kontak mempresentasikan sebuah kelas atau objek coding yang berisi atribut, variabel data, dan operasi atau fungsi method. Fungsi CRUD, hampir semua kelas memiliki fungsi dasar tambah, ubah, hapus, dan lihat untuk manipulasi data di aplikasi. Kelas laporan arus kas dan bagian keuangan terhubung secara struktural untuk menunjukkan bahwa fungsi cetak laporan atau membutuhkan pemrosesan data kas masuk dan data kas keluar serta akun terkait. Quest diagram. Diagram ini menjelaskan urutan interaksi atau aliran atau pesan logika berdasarkan waktu mulai dari aktor, pemimpin bagian keuangan hingga ke database.
Proses 1 yaitu login. Pimpinan membuat forum input kredensial atau right through divalidasi oleh sistem. Jika sukses, masuk ke halaman utama. Jika gagal, muncul error atau pemberitahuan. Proses yang kedua yaitu kelola data. Menunjukkan hak akses atau khusus, pimpinan bisa mengelola data pengguna, sedangkan penginputan kas masuk dan kas keluar dilakukan di jalurnya masing-masing. Proses ketiga dan keempat yaitu cetak dan logout. Bagian keuangan atau pimpinan memiliki periode laporan. Sistem menarik data dari database, menampilkan dan mencetaknya, lalu mengakhiri sesi lewat proses logout. Di sini ada komponen diagram. Diagram ini menunjukkan organisasi perangkat lunak dan ketergantungan antar modul atau komponen sistem. Aktor ke komponen, baik bagian keuangan maupun pimpinan, berinteraksi dengan komponen utama yaitu sistem, seperti login, kas masuk, kas keluar, dan laporan arus kas. Komponen ke database, komponen data pengguna, kas keluar, kas masuk, dan laporan arus kas, semuanya bermuara dan berkomunikasi langsung untuk menyimpan dan mengambil data ke suatu komponen pusat yaitu database. Deployment diagram. Diagram terakhir ini menunjukkan arsitektur fisik atau hardware dan software tempat aplikasi tersebut dijalankan. Sistem ini menggunakan arsitektur 3 tier. Client tier atau web browser. Di sisi pengguna, bagian keuangan dan pimpinan, mereka hanya membutuhkan perangkat komputer dengan web browser untuk mengakses aplikasi atau aplikasi software. Sistem arus kas, server pusat yang memproses seluruh logika bisnis aplikasi atau fitur login, manajemen kas, dan pembuatan laporan. Database server atau MySQL, server khusus di lapisan paling bawah yang dipisahkan untuk menyimpan seluruh data mentah secara aman menggunakan database yaitu MySQL. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan tampilan antarmuka atau interface dari sistem ini yang telah kami rancang menggunakan Figma. Berikut adalah tampilan untuk masing-masing menunya. Yang pertama ada halaman login. Pertama, pengguna akan masuk ke halaman login. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan username dan password sesuai hak akses yang dimiliki. Dalam sistem ini, terdapat 2 jenis pengguna, yaitu bagian keuangan dan pimpinan. Setelah data login benar, pengguna dapat menekan tombol masuk untuk masuk ke sistem. Apabila username atau password salah, sistem akan menampilkan pemberitahuan sehingga pengguna dapat melakukan login kembali dengan data yang benar. Halaman login ini berfungsi sebagai pengaman agar hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Yang kedua ada menu dashboard. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi arus kas perusahaan seperti kas masuk, kas keluar, arus kas bersih, jumlah orderan aktif, dan saldo akhir. Selain itu, terdapat grafik perkembangan arus kas selama 6 bulan terakhir, pendapatan berdasarkan jenis layanan, serta daftar transaksi terbaru. Dashboard membantu pengguna memperoleh informasi keuangan secara cepat tanpa harus membuka laporan satu persatu. Yang ketiga ada halaman kas masuk. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh transaksi penerimaan kas perusahaan. Bagian keuangan dapat menambahkan data kas masuk baru dengan memilih tombol tambah data. Kemudian mengisi informasi seperti nomor referensi, tanggal transaksi, akun kas masuk, nama klien, deskripsi transaksi, serta nominal yang diterima. Data yang telah disimpan akan langsung masuk ke dalam tabel sehingga dapat dilihat, diubah, maupun dihapus apabila diperlukan. Dengan adanya menu ini, seluruh transaksi penerimaan kas dapat tercatat secara rapi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Dan yang keempat itu ada menu kas keluar. Berikutnya adalah menu kas keluar. Menu ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran kas perusahaan. Pengguna dapat menambahkan data pengeluaran dengan mengisi nomor referensi, tanggal transaksi, akun kas keluar, nama vendor, deskripsi pengeluaran, serta jumlah nominal yang dikeluarkan. Setiap transaksi yang tersimpan akan ditampilkan pada tabel sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencaharian, perubahan maupun penghapusan data apabila diperlukan.
Melalui menu ini, seluruh pengeluaran perusahaan dapat terdokumentasikan dan lebih terstruktur. Selanjutnya ada menu kelola akun. Menu kelola akun digunakan untuk mengelola daftar akun kas masuk dan akun kas keluar yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan akun baru, mengubah data akun, maupun menghapus akun yang sudah tidak digunakan. Dengan adanya pengelolaan akun ini, proses pencatatan transaksi menjadi lebih terorganisir karena setiap transaksi menggunakan akun yang sesuai. Selanjutnya ada menu buat laporan. Menu ini digunakan oleh bagian keuangan untuk membuat laporan arus kas berdasarkan periode yang dipilih. Pengguna cukup menentukan rentang tanggal atau periode laporan, kemudian sistem akan secara otomatis mengolah seluruh data kas masuk dan kas keluar yang telah tersimpan. Setelah proses selesai, laporan dapat ditampilkan dan siap dicetak atau diunduh sesuai kebutuhan perusahaan. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada menu laporan. Menu laporan digunakan untuk melihat hasil laporan arus kas yang telah dibuat. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat rincian kas masuk, kas keluar, serta saldo akhir pada periode tertentu. Selain ditampilkan di layar, laporan juga dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk file sehingga memudahkan proses dokumentasi maupun penyampaian laporan kepada pimpinan. Dengan fitur ini, proses penyusunan laporan menjadi lebih efektif, akurat, dan mudah diakses kapan saja. Demikian penjelasan mengenai tampilan dan fungsi setiap menu pada sistem informasi arus kas di kantor analisis Global Solusindo. Dengan sistem ini, proses pencatatan transaksi, pengelolaan akun, hingga pembuatan laporan arus kas menjadi lebih cepat, lebih akurat, serta memudahkan bagian keuangan dan pimpinan dalam memantau kondisi keuangan perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem arus kas di kantor analisis Global Solusindo yang masih menggunakan Microsoft Excel memiliki beberapa kendala, seperti kesalahan pencatatan, proses penyusunan laporan yang memakan waktu, serta kesulitan dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, dirancang sistem informasi arus kas berbasis komputer menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD untuk membantu proses pencatatan kas masuk dan kas keluar, penjemputan data secara terintegrasi, serta pembuatan laporan secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan arus kas menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan mampu mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja operasional perusahaan.